Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan presentasi siang hari ini. Adapun yang akan dibahas yaitu terkait analisis strategi pemasaran kedai Mace Malania di kantin FEB Unhas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Fadila Wahab, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi siang hari ini. Dan rekan saya, Saya Ihsan Abdillah selaku pemateri. Saya Daskia Tifa Agus Salim selaku pemateri. Saya Afralifa Suraya selaku pemateri. Saya Muhammad Iriandi selaku pemateri. baik, terima kasih. Itu dia tadi sesi perkenalan. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan materi. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan latar belakang dari analisis kami. Jadi, kantin kampus bukan hanya sekedar tempat memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga menjadi ruang penting dalam kehidupan mahasiswa sebagai tempat bersosialisasi, berdiskusi, hingga melepas penat di sela perkuliahan. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdapat berbagai vendor kantin yang bersaing menawarkan produk makanan. Salah satunya ialah Kedai Mace Melania yang telah beroperasi sejak tahun 1995. Menariknya, meskipun banyak pesaing baru yang bermunculan, kedai ini mampu bertahan dan memiliki pelanggan setia. Hal tersebut membuatnya relevan untuk dianalisis, khususnya terkait strategi pemasaran sederhana yang dijalankan agar tetap eksis di lingkungan kampus. Ya, adapun rumusan masalah yang kami angkat ialah yang pertama itu bagaimana orientasi usaha yang dijalankan oleh vendor kantin dalam mempertahankan eksistensinya. Yang kedua itu bagaimana strategi produk dan pertumbuhan usaha melalui analisis BCG, ANSOF, dan STP. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan dan perilaku konsumen apa yang saja yang mempengaruhi strategi pemasaran vendor. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia tadi pemaparan terkait latar belakang dan perumusan masalah. Selanjutnya, manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, manfaat yang pertama yaitu memberikan gambaran nyata strategi usaha kecil di lingkungan kampus. Yang kedua, menjadikan bahan evaluasi dan inspirasi bagi vendor kantin lain. Ketiga, mendukung mahasiswa dalam memahami penerapan teori pemasaran di lapangan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis strategi pemasaran yang digunakan vendor kantin FEB. Yang kedua, mengidentifikasi orientasi usaha, produk unggulan, dan strategi pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui faktor lingkungan dan perilaku konsumen yang memengaruhi usaha. Dia tadi manfaat dan tujuan, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Oke, maaf. Baik, saya akan menjelaskan orientasi dan produk. Vendor kedai Mace Malenia lebih berorientasi pada produk dengan menonjolkan harga terjangkau, dan kebersihan sebagai keunggulan utama. Promosi jarang dilakukan sehingga pemasaran lebih bertumbuh pada kualitas menu. Dalam analisis BCG, nasi paru menjadi star karena paling populer. Terus menu utama lain sebagai cash cow. Bakso sosis pedas manis masuk kategori question mark. Sedangkan ayam kari termasuk dog karena jarang diminati. Baik, saya akan lanjut menjelaskan strategi pertumbuhan dan STP. Untuk strategi pertumbuhan kedai Mace Melania kami analisis menggunakan matriks ANSOF. Dari 4 strategi yang paling terlihat adalah pengembangan produk. Pemilik berusaha menghadirkan menu baru, contohnya bakso sosis pedas manis. Walaupun belum sepopuler menu andalan, sementara itu strategi penetrasi pasar belum optimal karena hampir tidak ada promosi. Padahal promosi sederhana di media sosial atau paket hemat bisa meningkatkan pembelian. Untuk pengembangan pasar, kedai ini masih terbatas di lingkungan FEB saja, belum menjangkau fakultas lain, sedangkan diversifikasi sama sekali belum dijalankan.
Jadi bisa disimpulkan strategi utama yang berjalan saat ini adalah pengembangan produk, sedangkan 3 strategi lainnya masih berpotensi dikembangkan ke depan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi STP, segmentasi kedai ini meliputi mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Tapi target utamanya jelas adalah mahasiswa karena mereka paling banyak dan sensitif terhadap harga. Dalam hal positioning, kedai Mace Malenia menempatkan diri sebagai penjual makanan dengan citra rasa khas, harga yang terjangkau, dan kebersihan yang selalu dijaga. Jadi meskipun tidak banyak promosi, kedai tetap dikenal mahasiswa sebagai tempat makan yang enak, murah, dan bersih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu terkait analisis lingkungan yang akan dijelaskan oleh Afra. Kepada Afra, saya persilahkan. Oke. Analisis lingkungan. Usaha kedai Mace Malania dipengaruhi oleh faktor lingkungan makro dan mikro. Dari sisi makro, kenaikan harga bahan baku menambah beban biaya. Jumlah pelanggan menurun saat libur panjang, pemanfaatan teknologi masih terbatas, dan tren makanan sehat mulai berkembang di kalangan mahasiswa. Sementara dari sisi mikro, pesaing di kantin cukup terkendali karena adanya aturan kampus. Pelanggan utama tetap mahasiswa, serta pemasak bahan baku yang harganya fluktuatif sangat menentukan kelancaran usaha. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan terkait analisis lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke analisis data yang akan dijelaskan oleh Rian. Pada Rian, saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu analisis data. Berdasarkan hasil survei, mayoritas mahasiswa membeli di kedai Mace Malania dengan frekuensi 12 kali per minggu, menunjukkan pola konsumsi yang stabil namun tidak terlalu sering. Dari sisi alasan pembelian, faktor yang paling dominan adalah rasa enak dan harga terjangkau. Diikuti dengan kebersihan sebagai pertimbangan penting. Selain itu, rekomendasi teman juga terbukti memengaruhi keputusan konsumen, meskipun porsinya lebih kecil dibanding faktor lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia tadi pemaparan terkait analisis strategi pemasaran kedai Mace Malania di kantin FEB Unhas. Kalau bisa saya tarik kesimpulan dari materi tadi, bahwa kedai Mace Malania ini berorientasi pada produk dengan mengutamakan rasa, harga terjangkau, dan kebersihan. Nasi paru menjadi menu andalan yang paling diminati, sedangkan beberapa menu lain kurang populer. Faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan minimnya promosi masih menjadi tantangan. Survei mahasiswa menegaskan bahwa rasa, harga, dan kebersihan adalah alasan utama pembelian, sementara rekomendasi teman juga berpengaruh. Untuk tetap bersaing, kedai perlu menambah variasi menu, memanfaatkan media sosial, serta memperluas opsi pembayaran non-tunai. Baik, itu dia tadi penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan terkait analisis strategi pemasaran kedai Mace Malania. Karena waktu juga sudah cukup, maka saya akhiri sesi presentasi kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.